Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berhasil menyajikan beberapa kejutan dari berbagai tim kuda hitam. Salah satunya adalah tim nasional Indonesia yang baru saja mengalahkan Arab Saudi. Skuad Garuda bahkan punya peluang lolos langsung dari ronde ketiga dan mencetak sejarah baru di Asia. Selain itu, masih ada beberapa negara lain yang berpeluang mencatatkan sejarah baru. Cetak Gol coba merangkum prediksi kuda hitam yang bakal wakili Asia di Piala Dunia 2026 sebagai berikut. Uzbekistan. Uzbekistan merupakan salah satu tim yang paling diperhitungkan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim pecahan Uni Soviet ini tampil impresif dan diyakini akan segera debut di Piala Dunia. Bagaimana tidak, skuad Serigala Putih berada di peringkat kedua dan menempel ketat sang pemuncak klasemen yakni Iran. Bahkan skuad asuhan Sreko Kalanek baru menelan satu kekalahan. Kekalahan tersebut mereka terima saat ditumbangkan Qatar 3-2. Meski begitu, publik Uzbekistan marah besar karena kekalahan tersebut disebabkan oleh keputusan wasit yang berat sebelah. Pasalnya, waktu tambahan yang terjadi di babak kedua berlangsung hingga 12 menit. Padahal wasit keempat sudah mengisyaratkan tambahan waktu hanya 6 menit saja. Apalagi ini adalah pertama kalinya pasukan Turanians berpeluang mentas ke Piala Dunia. Pasalnya, Uzbekistan belum pernah lolos Piala Dunia sejak lepas dari Uni Soviet di tahun 1992. Rasa penasaran lebih dari 30 tahun ini kemungkinan dibayar lunas di ronde ketiga. Sebab Uzbekistan diisi oleh pemain muda dan berbakat yang valuasinya menembus 612,7 miliar rupiah. Bahkan Uzbekistan punya pemain muda potensial yakni Abosbek Falzulayev. Pemain dari CSKA Moskow ini pernah mengantarkan White Wolves menjadi runner-up Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Dapatkan batik premium yang sering dipakai Rizky Ridho dengan cek link di bawah ini ya. Irak. Irak menjadi salah satu negara yang kemungkinan besar akan menjadi kuda hitam di ronde ketiga. Skuad singa Mesopotamia diprediksi akan kembali mentas di Piala Dunia. Terakhir kali Irak mencicipi pentas akbar 4 tahunan ini terjadi pada tahun 1986. Saat itu mereka hanya mampu menjadi negara pelengkap di kompetisi antar negara ini. Pasalnya, Irak tergabung dalam grup yang berisi negara-negara langganan Piala Dunia seperti Meksiko, Belgia, dan Paraguay. Hasilnya, skuad singa Mesopotamia langsung menelan 3 kekalahan. Saat ini, Irak berhasil tampil mengejutkan dengan berada di posisi kedua grup B. Negeri 1001 malam ini berhasil mengumpulkan 11 poin dari 6 pertandingan. Sayangnya, Irak hanya mampu melesakkan 5 gol dari 6 pertandingan. Namun skuad singa Mesopotamia menjadi tim terkokoh di grup B dengan hanya bobol 3 kali. Secara komposisi pemain, Irak adalah salah satu tim terlengkap di ronde ketiga. Alasannya, Irak juga punya beberapa pemain berbakat di sektor tengah seperti Ali Jassim. Selain itu, Jesus Casas selaku pelatih Irak percaya bahwa anak asuhnya mampu membuat keajaiban bersamanya. Padahal dirinya sempat mendapatkan tawaran dari Korea Selatan. Alasan yang membuat saya menolak tawaran Korea Selatan adalah karena emosi dan kecintaan saya pada timnas Irak. Saya menyadari kalau ini belum waktunya untuk pergi dan saya masih punya banyak mimpi bersama Irak, ucap Casas. Qatar. Negara selanjutnya yang diprediksi akan masuk ke ronde keempat adalah Qatar. The Maroons awalnya diprediksi akan mampu keluar menemani Iran untuk langsung lolos ke Piala Dunia. Namun prediksi tersebut gagal diwujudkan karena Qatar menampilkan performa hancur-hancuran. Pasukan Al-Anabi hanya mampu meraih 2 kemenangan dan sudah bobol 17 kali. Bahkan kemenangan Qatar kontra Uzbekistan sendiri dinilai penuh kontroversi.
Pasalnya, gol ketiga dari The Maroons dianggap sudah dibantu oleh sang pengadil. Hal itu semakin terbukti setelah Qatar menelan kekalahan memalukan di laga selanjutnya kontra Uni Emirat Arab. Tintin Marquez selaku pelatih mengakui kesalahannya dalam meracik strategi. Meski begitu, Qatar masih berpeluang lolos ke ronde keempat dengan bercokol di posisi keempat di klasemen grup A. Namun mereka harus segera berbenah untuk bisa menjaga asa lolos. Uni Emirat Arab. Tim nasional Uni Emirat Arab mendadak menjadi kontender yang diperhitungkan di zona Asia. Skuad Al Abyad masih menjaga konsistensinya di kualifikasi ronde ketiga grup A. Pasukan The Whites baru-baru ini sukses membuat kejutan dengan membantai Qatar dengan 5 gol tanpa balas. Hasil ini membuat Uni Emirat Arab sukses mendulang 10 poin. Mereka hanya terpaut 3 poin dari Irak yang saat ini menduduki posisi kedua klasemen sementara. Kehebatan pasukan tanah warisan gak terlepas dari peran penting dari Paulo Bento. Pelatih asal Portugal ini punya segudang pengalaman yang bisa ditularkan kepada skuad Al Abyad. Dirinya sempat melatih tim ternama seperti Korea Selatan dan juga Portugal. Bahkan sang pelatih merupakan aktor utama kehebatan negeri ginseng di Piala Dunia 2022 yang lalu. Namun sang pelatih saat itu harus mundur karena dianggap gagal oleh publik Korea Selatan. Kali ini Bento berhasil membuktikan kapasitasnya bersama pasukan The Whites. Pelatih 55 tahun ini sangat berambisi besar untuk menyulap Al Abyad menjadi tim menakutkan di ronde ketiga. Saya memiliki semua kualitas yang dibutuhkan. Kami bisa bersaing dengan layak. Kami mempertimbangkan semua kemungkinan dan membawa mimpi untuk lolos ke Piala Dunia, ujar Bento. Yordania. Kemudian ada Yordania yang saat ini menempati peringkat 3 grup B. Tim berjuluk Kesatria ini baru alami 1 kekalahan dan sudah mengemas 9 poin dari 6 laga. Pasukan Hashimiyah ini perlahan berbenah dan memakai para pemain muda di ronde ketiga. Sebut saja Ali Olwan yang sudah mengemas 2 gol meskipun baru berusia 24 tahun. Bahkan tim nasional Yordania sudah menjadi skuad dengan rata-rata usia termuda di grup C. Pasalnya, tim asuhan Jamal Selami ini punya rata-rata usia pemain sebesar 26,3 tahun. Rekor ini bahkan gak bisa disamakan oleh Korea Selatan yang notabene tim unggulan. Taeguk Warriors punya rata-rata skuad dengan usia lebih tua yakni 27,6 tahun. Gak heran berbagai pihak meyakini kalau Ali Olwan dan kawan-kawan bisa membuat kejutan di ronde 3 ini. Alasannya dengan skuad yang tergolong muda mereka masih bisa berbicara banyak di grup B. Apalagi Yordania berpeluang lolos ke Piala Dunia untuk yang pertama kalinya. Pasalnya negeri Hashimiyah belum pernah mencicipi atmosfer Piala Dunia sejak merdeka di tahun 1946. Padahal Yordania rutin mentas di Piala Asia pada tahun 2000-an. Ditambah lagi pasukan Kesatria sempat menembus babak final Piala Asia 2023 di Qatar. Dapatkan basreng murah meriah dengan porsi yang besar. Kamu bisa cek di link di bawah ini. Indonesia. Terakhir ada Indonesia yang masih menjaga asa untuk menggapai mimpi ke Piala Dunia. Pasukan Merah Putih saat ini berhasil bercokol di posisi ketiga klasemen grup C dengan raihan 6 poin. Padahal skuad Garuda sempat mengalami hasil buruk di jeda internasional bulan Oktober. Saat itu anak asuh Sintayong cuma mendulang 1 poin di laga kontra Bahrain dan Cina. Hasil luar biasa ini langsung membuat nama Indonesia menjadi sorotan berbagai media besar. Salah satunya 433 yang kagum dengan performa skuad Garuda di laga kontra Green Falcon. Media ini bahkan gak ragu untuk menjagokan skuad Garuda bisa menemani Jepang lolos ke Piala Dunia. Prediksi dan pujian ini sekaligus menjadi pembuktian Coach Shin yang sebelumnya diragukan.
Sang pelatih pun bersyukur lantaran anak asuhnya bisa bekerja keras untuk terus menjaga asa. Aku bangga para pemain masih bekerja keras untuk menjaga asa ke Piala Dunia, ujar sang pelatih. Juru taktik dari Korea Selatan ini juga kembali menjadi sorotan utama di negara asalnya. Media-media di negeri ginseng mendukung penuh Coach Shin untuk membawa Indonesia mentas di Piala Dunia. Bersama Sintayong, Indonesia berpeluang besar mencatatkan rekor tersebut. Publik tanah air sangat mengharapkan Garuda Nusantara bisa lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sebenarnya di edisi 1938 Indonesia pernah mentas di Piala Dunia tapi masih bernama Hindia Belanda. Ketika itu Indonesia berstatus sebagai negara jajahan. PSSI sendiri mencanangkan sejumlah proyek besar untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salah satu tujuannya agar skuad Garuda bisa tampil di ajang akbar 4 tahunan dunia. Kevin Dix selaku bek Garuda sangat berambisi untuk membawa Indonesia bisa mewujudkan hal itu. Ex-Fiorentina ini meminta para supporter untuk tetap memberikan dukungan penuh untuk Indonesia. Mari terus percaya dan berjuang untuk negara kita yang indah ini. Garuda mendunia, tulis Dix di akun Instagramnya. Itulah ulasan prediksi kuda hitam yang lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurutmu? Apakah timnas Indonesia mampu menjadi salah satu tim kuda hitam terkuat dengan mentas di Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.